Hai teman-teman semuanya, saya Joshua Fafian. Jadi pada video kali ini kita akan sharing-sharing dengan tema Just Do It. Nah, mungkin kalian sudah dengar istilah yang satu ini ya, Just Do It itu adalah sebuah kata-kata yang sering banget kita dengarkan, apalagi ketika istilah ini diambil oleh salah satu brand ternama. Apa yuk? Bagi kalian yang suka sport, pasti kalian sangat-sangat tahu, yaitu brandnya adalah Nike. Nah, jadi istilah Just Do It ini tiba-tiba menjadi suatu istilah yang sangat powerful banget kayak gitu ya. Jadi istilah yang benar-benar membuat orang itu breakthrough, membuat orang bisa melebihi batasnya. Nah, jadi powerful banget istilah Just Do It ini. Jadi kita akan membahas lebih dalam seputar Just Do It. Kira-kira Just Do It itu yang bagaimana sih? Just Do It itu Just Do It. Itu duit ya, duit. Jadi kalau misalnya Just Do It itu, misalnya kalian searching di Google, jadi isunya, saya nggak tahu benar atau enggak. Jadi kalau misalnya sejauh sebelum Nike menggunakan kata Just Do It ini, dulu kata Just Do It ini pernah terlontar dari salah satu kriminal kayak gitu ya. Jadi kriminal yang dia ketika dihukum dan dia kata-kata just do it gitu, lakukan saja kayak gitu. Nah, di luar semua pro kontra dari sejarah just do it ini, kata-kata just do it ini tetap memberikan dampak yang powerful banget dan dipakai oleh banyak motivator ya di dunia ini untuk memberikan semangat kepada orang, untuk memberikan motivasi kepada orang, untuk memberikan spirit. Jadi spirit orang untuk breakthrough dari limitnya kayak gitu. Jadi supaya manusia itu bisa menembus batas limitnya. Just do it, lakukan saja kayak gitu. Nah, just do it ini kalau misalnya kita mau pecah secara dalam, tidak hanya sekedar lakukan saja. Tapi just do it ini kita tahu apa yang mau kita lakukan. Jadi jangan sampai kita just do it, lakukan aja kayak jalan tetapi kita nggak tahu arahnya mau kemana. Nah itu just do it yang salah ya teman-teman. Itu lebih kayak go for it gitu. Jalan tapi udah nggak mikir mau ngapain. Tidak seperti itu. Kalau just do it, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Tapi kadang kalian ngerasa bahwa aku tahu sebenarnya kalau misalnya aku mau berhasil, aku itu harus A, B, C, D, E, F sampai Z kayak gitu. Tapi untuk melakukannya itu rasanya kok berat banget. Untuk ngambil one step ahead tuh rasanya kayak susah banget kayak gitu. Jadi itulah just do it. Sebenarnya kalian tahu apa yang harus kalian lakukan, tetapi rasanya kayak berat banget, males banget untuk melakukannya. Nah, kalian harus breakthrough. Nah, itu dia just do it. Jadi lakukan aja. Apa yang menurut kalian baik dan menurut kalian itu bagus untuk bertumbuh kalian, untuk karir kalian, lakukan aja, just do it, seperti itu. Dan just do it itu terkadang memang susah untuk dilakukan karena kita ngerasa seperti ini ya. Ketika kita ada masalah di depan kita melihat seperti, wah ini adalah sebuah tembok yang besar nih, tembok yang besar. Saya harus melewati tembok ini, nggak mungkin nih, ini nggak ada jalan nih, temboknya terlalu tinggi nih, saya nggak bisa melewati itu. Kadang kita berpikir demikian ya, kalau misalnya kita ketemu tantangan atau masalah, cobaan di dalam hidup, kita susah untuk just do it karena kita ngerasa bahwa itu tembok yang tinggi banget. Tetapi kalau misalnya kita ngambil satu langkah aja ke depan gitu, just do it aja, cukup satu langkah aja kalian berani untuk melangkah, kalian akan mulai terbiasa dan kalian akan merasa bahwa oh ternyata tembok ini bisa dipanjat ya, oh ternyata tembok ini bisa bisa dihancurkan ya kayak gitu. Jadi kadang masalah itu terlihat besar sebelum kita melakukan atau kita coba untuk menyelesaikannya teman-teman. Jadi jangan nunggu kalian pede dulu baru just do it, itu kebalik, kalian just do it dulu baru akan muncul pedenya. Nah kenapa saya bisa berkata demikian? Contohnya aja kayak gini, misalnya kalian suka pergi ke gym nih, kalian pergi ke gym. Untuk melangkah niat ke gym itu susah kayak gitu. Tapi saya mau hidup sehat, tapi untuk melangkah aja susah. Tapi ketika kalian sudah berada di gym, udah masuk ke dalam ruangannya, ya mau nggak mau kalian akan olahraga gitu. Jadi contoh lagi nih, misalnya kalian di dalam gym, kalian melihat sebuah alat lari namanya treadmill kayak gitu. Untuk naik ke atas treadmill aja itu kalian harus just do it loh. Kadang kalau kalian ngelihat treadmill mungkin kalian akan ngerasa aku nggak pede, ini ya nanti diliatin orang-orang gitu. Semakin kalian ngerasa seperti itu, maka kalian akan nggak gerak-gerak karena seringkali kita beralasan aja.
aduh nanti diliatin banyak orang, aduh nggak pede, nanti dulu aja, nunggu sepi. Nggak sepi-sepi, akhirnya ada orang yang naik treadmillnya lebih gede badannya, larinya bisa sampai 1-2 jam kayak gitu. Akhirnya mental kita tambah ciut gitu. Tapi kalau misalnya kita lakukan aja, just do it aja, kita naik ke atas treadmill, mungkin kita awalnya pelan, lama-lama lari, lama-lama pede juga karena udah terlanjur, lama-lama pede juga kayak gitu. Jadi pede itu tidak ditunggu, tetapi pede itu dikejar. Kalau misalnya kalian sudah satu langkah aja, just do it kayak gitu teman-teman, pede itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, terkadang orang takut, tetapi lebih bahaya lagi kalau orang takut akan ketakutannya. Seringkali orang gengsi akan kegengsiannya, atau orang khawatir akan kekhawatirannya sendiri. Mungkin orang-orang lain juga yang ingin olahraga, kadang dia malu, kadang dia khawatir, kadang dia gengsi, tetapi itu semua tidak mempengaruhi dia untuk just do it. Nah, itu dia bedanya teman-teman. Jadi jangan nunggu PD-nya, tetapi melangkah aja, nanti PD akan muncul dengan sendirinya. Jadi kalau misalnya kita sudah just do it, kita akan melihat dari sudut pandang yang berbeda ya. Karena ketika kita sudah melakukannya, kita akan ada experience. Nah, makanya banyak orang berkata bahwa ketika menghadapi masalah itu awalnya rasanya kayak gede banget, tetapi ketika masalah itu udah dihadapin dan kita sudah punya experience, kita akan ngerasa bahwa oh ternyata cuma gini ya, oh ternyata cuma gitu ya. Dan saat kita menghadapi masalah yang sama, kita akan easy peasy kayak gitu kan teman-teman, karena kita sudah punya experience sebelumnya. Jadi jangan takut untuk melangkah, karena semua itu tidak terlihat ngeri atau tidak terlihat besar seperti yang Anda lihat sebelum Anda melangkah. Ketika Anda melangkah dan punya experience, sudut pandang Anda akan jauh lebih berbeda. Nah, ketika Anda just do it, ingat 3 hal tadi ya. Jadi kalian harus tahu ketika Anda just do it itu harus tahu apa, kenapa, dan bagaimana. Jadi kalian harus tahu apa yang mau dikejar, kenapa kalian mengejar hal itu, dan bagaimana cara mengejarnya. Itu adalah 3 hal yang kalian lakukan ketika kalian harus just do it. Seringkali 3 hal itu terhalang dari 3 hal ini. Malas, takut, dan gengsi. Nah, itu dia. Jadi, mana yang akan kalian pilih? Apakah kalian ingin just do it dengan apa, kenapa, dan bagaimana? Atau kalian mempertahankan rasa malas, takut, dan gengsi kalian? Ini adalah pilihan bagi kalian semua teman-teman. Jadi semoga video ini bisa menginspirasi kalian untuk terus just do it. Bisa menginspirasi kalian juga untuk breakthrough di dalam kehidupan kalian, push to the limit, bahkan melewati limit kalian supaya kalian bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi dan kalian bisa berhasil dalam segala hal yang kalian lakukan. Oke deh teman-teman semuanya, mungkin sekian dulu sharing kita kali ini. Semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi motivasi bagi kalian semua. Saya Joshua Hovian, sampai jumpa lagi di video sharing kita berikutnya. Stay healthy and God bless.